wabarakatuh. Shalom, salve, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Mariana Miss Celendoko Empede selaku dosen pengasuh mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pada kesempatan ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat yang telah dilimpahkannya kepada kita, sehingga kita masih bisa menikmati nafas kehidupan sebagai warga masyarakat Indonesia yang merdeka dan berdaulat dengan Pancasila sebagai pedoman dan penuntun hidup kita di bumi Nusantara ini. Dan pada kesempatan ini juga perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Maria Yunita Seu dengan nomor induk mahasiswa 2001090041, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Sejarah, semester 4, Universitas Nusa Cendana. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato tentang dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam sistem yang tepat. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kenegaraan, dan kemasyarakatan harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Karena itu semua merupakan dasar dari negara Indonesia yang tercantum dalam 5 sila Pancasila. Dalam sejarah penyusunan sila-sila yang termuat di Pancasila, para tokoh yang tergabung dalam BPUPKI dan PPKI telah menyusun dan menetapkan sila-sila Pancasila tersebut dengan mempertimbangkan apa yang cocok dan apa yang akan menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia ini. Karena itu, Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia ini nantinya. Sidang-sidang telah diadakan beberapa kali demi mendapat apa yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang cocok untuk dijadikan sebagai patokan dasar dalam menjalankan pemerintahan Indonesia. Ada beberapa tokoh yang telah menyampaikan pendapatnya tentang isi dari Pancasila yang ditawarkan oleh Soekarno sebagai dasar negara atau disebut Welstansching. Sebelum Soekarno menyampaikan pendapatnya mengenai isi atau prinsip dari Pancasila, Soepomo terlebih dahulu menyampaikan teori-teori yang harus ada dalam suatu dasar negara. Kemudian Soekarno menyampaikan pendapatnya pada tanggal 1 Juni 1945 dan juga Muhammad Yamin. Soekarno pun telah menjelaskan tentang 5 prinsip yang dinamakan Pancasila dan diusulkan menjadi Welstansching, yaitu yang pertama, ketuhanan. Yang dimaksud Soekarno adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya, bangsa Indonesia menghargai pengakuan setiap manusia Indonesia
akan peran Tuhan dalam pencapaian kemerdekaan ini. Bangsa Indonesia menghargai keberadaan agama-agama dan hendaknya ada rasa saling menghargai di antara mereka, karena dengan demikianlah bangsa Indonesia bisa disebut bangsa yang berbudaya. Yang kedua, pri kemanusiaan. Hal ini penting agar bangsa Indonesia merasa menjadi bagian dari seluruh umat manusia di Indonesia. Yang ketiga, persatuan atau kebangsaan. Yang dimaksud oleh Soekarno adalah national state dan nasionalisme Indonesia, yang berarti setiap warga Indonesia harus merasa mempunyai satu bangsa dan satu tumpah darah yang sama, yaitu Indonesia. Yang keempat, permusyawaratan atau kerakyatan. Yang dimaksud Soekarno adalah perjuangan ide dari seluruh rakyat Indonesia lewat wakil-wakilnya demi mewujudkan kesejahteraan umum. Yang kelima, keadilan atau kesejahteraan sosial, yaitu kemakmuran yang harus bisa dinikmati oleh segenap bangsa Indonesia, karena untuk kepentingan inilah suatu bangsa terbentuk. Dalam pernyataan tersebut, Soekarno telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bagaimana maksud dari setiap prinsip yang dikemukakannya. Dari penjelasan Soekarno tersebut dapat ditangkap bahwa Soekarno menginginkan negara Indonesia ini bisa saling menghargai dan juga bisa saling bekerja sama untuk mewujudkan bangsa yang makmur dan sejahtera. Setiap tokoh yang telah mengutarakan pendapatnya mengenai prinsip dari Pancasila selalu memberikan prinsip keadilan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa setiap tokoh dan juga peserta dalam sidang-sidang BPUPKI tersebut menginginkan adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik itu keadilan dalam hukum, ketuhanan, ataupun dalam hal yang lainnya, selagi hal tersebut baik untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Disebutkan dan dicantumkan bahwa keadilan itu menyeluruh untuk semua masyarakat yang berkependudukan di Indonesia. Keadilan yang tercantum dalam Pancasila tersebut berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, baik itu masyarakat miskin, PNS, menteri, pejabat negara, atau bahkan presiden sekalipun memiliki keadilan yang sama. Juga tanpa memandang ras, suku, agama, kedudukan, jabatan, harta, dan lain-lain yang hanya bisa menjadi salah satu ajang untuk pamer semata saja. Itu adalah cita-cita, keinginan, dan kemauan pahlawan yang dulu telah berjuang untuk memerdekakan Indonesia ini. Oleh karena itu teman-teman, salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan pada zaman ini ialah generasi milenial. Sebab generasi milenial adalah generasi yang energik, memiliki idealisme, cita-cita, harapan, dan impian yang melampaui cita-cita, harapan, dan impian yang diatasi oleh suku, etnis, agama dalam ras tertentu. Presiden Soekarno, penggagas Pancasila, proklamator, pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Melalui kata-kata tersebut, Presiden Soekarno percaya dan optimis
bahwa generasi muda atau generasi milenial pada zaman ini dapat membawa perubahan bagi warga kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu caranya ialah dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari sejak sekarang. Untuk itu teman-teman, saya mengajak generasi milenial, mari kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam hidup kita sehari-hari. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua.